Selamat siang, Budian. Selamat siang, para peserta lomba video kreatif tingkat SMP. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Mana suaranya? Saya belum terdengar nih. Selamat siang. Selamat siang. Ya, oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Fani dari Pesona Edu. Ya, hari ini bersama para peserta dan pendamping untuk kategori lomba video kreatif ya tingkat SMP kelas 7 sampai 9. Jadi hari ini saya akan sharing mengenai teknis lombanya seperti apa. Nanti saya akan presentasi. Kalau nanti ada pertanyaan setelah sesi presentasi ya silakan ya, kalau misalkan kurang jelas silakan ditanyakan. Baik, saya izin share ya. Apakah sudah terlihat di layar, semua layarnya? Mohon maaf, apakah sudah terlihat sharing-sharing saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kita mulai saja. Jadi untuk sesi ini saya akan sharing untuk teknis kompetisi video kreatif tingkat SMP ya di lomba Pesona Edi Young Creators ya di tahun 2024 ini. Nah, ini untuk yang pertama adalah latar belakangnya, kenapa kita mengadakan lomba ini. Untuk temanya, ini mungkin para peserta sudah tahu ya, di juknisnya sudah ada. Jadi temanya adalah Sustainable Living, Save the Earth ya. Artinya, ini adalah singkatnya adalah gaya hidup yang bersahabat dengan lingkungan ya. Jadi nanti para peserta pembuat video kreatif ini, tolong diperhatikan temanya ya. Jadi gaya hidup yang bersahabat dengan lingkungan. Contohnya adalah ini ya, bisa dilihat ya. Nah, mendaur ulang sampah, menggunakan energi dan air secukupnya ya, mengurangi polusi. Ya, biasanya itu identik dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian bisa ambil salah satu tadi ya, contohnya tadi, nanti silakan dibuat untuk video kreatifnya. Tentunya video kreatifnya memang harus benar-benar dari real ya, artinya orisinil ya, bukan yang sudah ada diedit. Nah, tidak seperti itu. Oke, itu singkat latar belakang temanya. Ya, jadi sustainable living, save the earth. Ya, artinya gaya hidup yang bersahabat dengan lingkungan. Ya, itu untuk tema lombanya. Nah, untuk tujuan kompetisi, ya, itu ada beberapa tujuan. Kenapa kita mengadakan eh, lomba Pesona di Young Creators, ya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan kesadaran generasi muda atas kiat-kiat serta pentingnya kehidupan yang berkelanjutan. Ya, tentunya ini adalah kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, ya. Yang kedua, nah ini, mendorong generasi muda untuk menghasilkan hasil karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, contohnya video ini kan kita buat ya tujuannya untuk sosialisasi ke masyarakat ya, untuk peduli terhadap lingkungan ya. Jadi tujuannya seperti itu. Yang ketiga, memfasilitasi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman diskusi dan berkompetisi yang sehat. Jadi di sini kalian bisa apa berlomba ya untuk menunjukkan pengalaman apa skill kalian ya, tentunya untuk kompetisi yang memang benar-benar berkualitas ya, yang sehat artinya menunjukkan kualitas masing-masing nanti dari hasil videonya ya. Selanjutnya adalah mengedukasi generasi muda tentang dampak positif yang dapat mereka berikan untuk masyarakat. Ya, yang tadi ya. Jadi ada pesan yang akan disampaikan ke masyarakat dari video tadi ya. Jadi nanti tolong diperhatikan apa pesannya dari video yang telah dibuat.
Kemudian memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang manfaat dan kegunaan literasi digital di zaman ini. Zaman sekarang sudah canggih, sudah serba digital. Nah, nanti hasil karya yang kalian buat nanti itu adalah yaitu tadi salah satu kegunaan literasi digital. Ya, tentunya temanya tadi ya berkaitan dengan peduli atau cinta lingkungan dalam kehidupan. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf. Halo? Terdengar, terdengar, Kak. Terdengar ya? Oh, takutnya saya suaranya tidak terdengar. Baik, kita lanjutkan. Tadi tujuan kompetisi. Nah, untuk kegiatan kompetisi, lomba video kreatif ini di tingkat SMP, tadi temanya sudah saya jelaskan ya. Ini Sustainable Living, Save the Earth ya. Nah, di mana nanti peserta diminta untuk membuat video kreatif. Ya, tadi tujuannya juga sudah saya sampaikan, mengedukasi masyarakat ya dalam konteks peduli akan lingkungan ya, cinta lingkungan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, kita lanjut. Untuk jadwal pelaksanaan kompetisi ya, mulai pengumpulan proyek itu adalah hari ini. Nah, nanti silakan kalian setelah sesi eh, sosialisasi ini ya, ada apa sesi apa setelah acara ini kalian bisa mulai tuh untuk pembuatan proyeknya ya. Dan kalau misalkan memang sudah ready ya bisa dikumpulkan ya. Dari tanggal 1 November sampai tanggal 14 Desember itu pengumpulan proyeknya. Jadi batasnya itu sampai tanggal 14 Desember 2024 ya. Untuk pengumpulan proyek. Kalau lewat dari itu nanti otomatis sudah ditutup ya. Nanti untuk pengumpulannya ada link yang bisa kalian gunakan untuk pengumpulannya. Biasanya sudah ada di Juknis ya, petunjuk teknis yang kemarin sudah di-sharing ya. Kemudian pengumuman finalis kompetisi itu tanggal 4 Januari 2025. Nah, ini penyisian itu secara online. Nah, untuk finalnya itu nanti dilakukan secara offline ya. Tanggal 4 Januari 2025 itu adalah pengumuman finalisnya. Jadi siapa saja yang lolos ke babak final, di mana nanti babak final akan dilakukan secara offline pada tanggal 18 Januari 2025. Oke, itu untuk jadwal pelaksanaan kompetisi. Nah, untuk ketentuan umumnya, nah ini terbuka untuk seluruh siswa ya di seluruh Indonesia. Kemudian, yang tadi sudah bilang ini, sudah jelaskan, pelaksanaan kompetisi untuk penyisian itu daring, online ya. Kemudian offline pada babak final. Nah, ini peserta wajib memfollow akun media sosial Pesona Edu Solution ya. Jadi sebelum nanti eh, apa meng- jadi sebelum kalian melaksanakan lomba ya mohon di follow akun media sosial Pesona Edu Solution-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini follow akun media sosial Pesona Edu Solution di YouTube adalah @pesona_edu_solution, di Instagram @pesona_edu_solution. Jadi silakan di follow ya untuk para peserta ya. Kemudian lanjut. Ini kategori kompetisinya untuk tingkat SMP atau MTS ya, kelas 7 sampai kelas 9. Nah, untuk mekanisme kompetisi ya. Jadi yang dimaksud video kreatif itu apa sih ya? Nah, ini bisa bisa dilihat ya. Jadi temanya adalah Save Sustainable Living, Save the Earth ya. Artinya kalian harus membuat suatu karya audio visual, karya video ya. Tentunya yang inovatif ya dan kreatif ya untuk menyampaikan pesan tentang hidup berkelanjutan dan perlindungan lingkungan ya. Jadi video kalian nanti adalah untuk mengedukasi ya, pesan yang akan disampaikan nanti ke masyarakat ya dalam berupa video. Untuk aplikasi, aplikasi videonya itu yang digunakan bebas ya, edit videonya bebas.
kita tidak menentukan, ya. Artinya nanti kita lihat yang utama adalah videonya benar-benar harus orisinil ya. Ya, bukan bukan editan yang memang sudah ada di video-video di YouTube sebelumnya atau bagaimana ya. Jadi nanti bisa terlihat ya. Jadi walaupun aplikasinya bebas ya, terutama ya orisinalitas juga harus diperhatikan ya. Silakan nanti mau pakai aplikasi apapun, banyak aplikasi video ya. Ada Adobe Premiere, ada macam-macam ya. Silakan yang biasa kalian gunakan. Nanti semua video kreatif yang sudah dibuat itu dapat dipublikasikan oleh Pesona Edu Solution. Nanti seluruh peserta yang ikut serta dalam lomba ini akan mendapatkan e-sertifikat. Oke, untuk selanjutnya durasi video kreatifnya itu durasinya dari 1 sampai 3 menit. Jadi tidak boleh lebih dari 3 menit. Ya, mohon diperhatikan ya para peserta nanti itu minimal 1 menit, maksimal 3 menit. Ya, jadi durasinya 1 sampai 3 menit. Untuk resolusi video ukurannya adalah minimumnya adalah 1280 720 piksel. Ini ukuran minimumnya. Maksimumnya adalah 3840 kali 2160 piksel. Ya. Untuk aspek rasionya 16:9. Untuk file size-nya, ukuran filenya adalah maksimal 500 mega. Ya, itu sudah besar sekali ya kalau 500 mega ya. Makanya durasinya kita minta tidak lebih dari 3 menit ya, 1 sampai 3 menit itu sudah cukup ya. Formatnya nanti yang dikumpulkan adalah bentuknya adalah MP4 ya. Jadi silakan formatnya nanti dalam bentuk MP4 ya videonya. Kemudian selain videonya yang sudah diupload nanti juga ada link YouTube-nya ya yang harus dikirimkan kepada panitia ya. Nanti untuk link lombanya kita sudah ada di Juknis ya untuk link pengumpulan hasil karya ya. Hasil lombanya itu nanti sudah ada di Juknis ya. Selanjutnya untuk tema videonya sudah jelas tadi ya. Kemudian oh ini udah saya jelaskan ya. Nah, saya tekankan sekali lagi harus orisinil ya. Jadi nggak pernah dibuat sebelumnya atau sudah diupload di YouTube sebelumnya ya. Jadi benar-benar kalian harus hasil karya sendiri ya. Tidak pernah ada sebelumnya. Jadi kalau video itu kan biasanya ada opening atau pembukaan, kemudian kontennya, kemudian ada penutupan. Biasanya kalau opening kan judul videonya apa ya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh isi videonya seperti apa, kemudian pastinya juga ada penutupnya ya. Jadi tolong diperhatikan ya, untuk videonya itu harus ada opening, kemudian konten dan closing ya. Nah, untuk hasil videonya itu yang pertama harus upload di post atau di post di Instagram pribadi tanpa pengaturan private ya, dengan men-tag ke akun Instagram @pesona_edu_solution dan YouTube @pesona_edu_solution ya. Kemudian serta hashtagnya kompetisi video kreatif Pesona Edu Solution ya. Jadi harus di post ya. Videonya tidak selain tadi dikumpulkan di link hasil karya ini ya, kalian juga harus mempostnya ya, mentagnya ke akun di Instagram pribadi, kemudian mentag ke akun Instagram @pesona_edu_solution dan YouTube @pesona_edu_solution ya, serta hashtag kompetisi video kreatif Pesona Edu Solution. Nanti silakan di tag ya di link tersebut. Nah, untuk hasil karyanya itu nanti juga diupload ya, harus diupload di link hasil karya yang sudah ada di petunjuk teknis lomba yang sudah di-share kemarin ya. Paling lambat tanggal 14 Desember 2024. Yang dikirimkan tadi video MP4-nya ya, hasil karyanya dan link YouTube-nya. Ya, kalian simpan itu dalam berupa folder ya. Nama foldernya ini saya ralat ya. Nama foldernya adalah
nama lengkap kalian, nomor peserta, dan video. Ya, kategorinya. Oke. Nah, untuk nama videonya, projectnya, silakan kalian samakan saja dengan nama foldernya. Dan juga untuk nama linknya, file linknya. Jadi link YouTube-nya itu silakan kalian ketik saja atau kopas aja di Notepad. Ya, Notepadnya kamu simpan, namanya samakan aja dengan nama foldernya. Ya, jadi saya ulangi, nanti di dalam folder, jadi kalian buat ada dua file. Di dalam folder yang diupload ada dua file. Yang pertama videonya, yang kedua adalah file linknya. Ya, bisa kalian kopas di Notepad atau MS Word. Ya, silakan. Jadi bisa kamu kopas, bisa taruh di Notepad atau di Word untuk link YouTube-nya. Nah, kalau videonya kan tentunya bentuknya adalah MP4. Ya, kedua file tadi silakan simpan di sebuah folder. Ya, foldernya kasih nama lengkap, nama peserta, dan video. Seperti ini formatnya. Nah, kalau untuk kedua file tadi, silakan samakan saja dengan nama foldernya. Ya, tentunya nanti kalau ketika panitia buka, oh ternyata di dalamnya harus ada dua, link YouTube dan file videonya, ya hasil karyanya. Nah, selanjutnya peserta wajib mencari dukungan berupa likes dan viewer terbanyak. Nah, tadi kan sudah post tuh. Nah, ini salah satu nanti jadi kriteria penilaian ya, likes dan viewers terbanyak ya. Jadi kalau kamu sudah jadi videonya, silakan silakan di tag di post di Instagram kalian, kemudian di tag ke akun Instagram @personaedusolution dan YouTube-nya ya. Nanti bisa dilihat tuh berapa yang likes dan viewers ya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk kriteria penilaian. Yang dinilai apa saja sih? Yang pertama adalah gagasan. Nah, tentunya ide atau gagasan harus orisinil ya. Jadi hasil karya sendiri, kreatif, aktual dan kekinian ya. Itu porsinya skornya adalah 20 ya untuk gagasan. Kemudian nilai pesan yang disampaikan itu harus ada dalam videonya. Ya, contohnya misalkan tentang temanya apa tentang mengurangi polusi dalam lingkungan misalkan. Nah, nanti kan ada pesannya tuh yang disampaikan di dalam videonya. Ya, itu skornya 20 poin. Kemudian ada teknik pembuatan videonya 25 poin. Kesesuaian dengan tema atau subtema itu 20 poin skornya. Nah, jumlah likes dan viewer tadi kita kasih poin 15. Ya, jadi ada poinnya. Ya, selain 4 kriteria penilaian ini, jadi ada satu itu tentang likes dan viewersnya. Jadi nanti mendapatkan 15 poin ya untuk kriteria penilaiannya. Artinya likes dan viewer termasuk dalam kriteria penilaian lombanya nanti. Jadi skor totalnya adalah 100 ya. Oke, ini kriteria penilaian. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk sanksi dan penjurian, jadi peserta mohon mengikuti tata tertib yang telah ditentukan oleh panitia lomba. Jadi kalau misalkan peserta atau yang melanggar aturan kompetisi akan didiskualifikasi ya kalau melanggar aturan kompetisi yang sudah dibuat. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Jadi hasil apapun dari dewan juri nanti untuk hasil lombanya mohon diterima ya karena itu udah bersifat mutlak ya, tidak dapat diganggu gugat. Oke, itu dari saya untuk presentasinya. Eh, apakah ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas? Silakan ditanyakan ke saya. Silakan. Maaf Pak, buat yang nomor pesertanya itu tahu dari mana ya Pak? Ya, kenapa? Nomor pesertanya tahu dari mana ya Pak? Nomor peserta Iya. Sudah dikirim email belum ya? Sudah dikirim di email konfirmasi? Oh, dikirim email terpisah ya? Atau pas daftar? Mm-mm. Pas daftar kan ada emailnya. Itu ada nomor pesertanya di situ. Oh, enggak. dicek lagi ya. Nanti dicek lagi ya. Lagi ya. Kasih. Iya, Ya. sama-sama.
Oke, ada pertanyaan lagi? Peserta yang lain, silakan. Apakah ada yang kurang jelas? Mohon ditanyakan, silakan. Sudah jelas? Apakah tadi sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Baik itu teknisnya, ya videonya, pembuatan atau aplikasinya atau apanya, silakan ditanyakan. Yang sudah masuk itu sampai sekarang sudah ada 12, berapa ya? 12 berarti 10 ya, Pak? 12 ya Bu ya? Ya, Hmm, berarti 10. 10 ya, 10. Ya, kurang lebih 10 peserta. Oh, ini ada baru masuk. Mm-mm. Oke, ada yang mau ditanyakan para peserta lain? Silakan nak, ditanyakan. Ada yang kurang jelas? Apakah sudah jelas? Ya, apa ada yang mau ditanyakan tadi mengenai pelaksanaan lombanya atau penilaiannya atau aplikasinya? Silakan ditanya kalau kurang jelas. Ini belum ada yang bertanya. Saya ada bertanya. Ya, ya dengan siapa Pak? Perkenalkan saya dengan Petrus dari SMP Kanisius Muntilan, Ya, Magelang. silakan. Tidak bertanya perihal penguploadannya itu diupload di Instagram dan YouTube begitu nggih? Ya, betul. Atau Betul hanya Pak. Instagram? Oh ya. Nah, eh, untuk Tadi di YouTube dan Instagram dan Instagram Pak. YouTube Ya. ya. Nah, itu untuk Instagram dan YouTube-nya itu apakah diupload eh, channelnya anak sendiri yang didaftarkan itu atau milik sekolah seperti itu. Eh, Kemudian ya Pak, silakan. itu Silakan. yang pertama. Kemudian yang kedua untuk lombanya ini itu eh, untuk teknis bila mana besok itu eh, menang menuju ke semifinal, itu offline. Nah, itu teknisnya apakah itu presentasi uh, teknis pembuatan atau presentasi tentang videonya atau bagaimana? Nah, mungkin bisa disampaikan karena melihat kalau misal menang itu kami jauh jadi supaya lebih siap untuk ke sana begitu. Begitu saja. Terima kasih. Yang pertama mengenai tadi ya Pak, yang upload di medsos ya. Ya, sebaiknya kalau di YouTube itu channel siswanya sendiri, Pak, gitu loh. Ya, karena yang pesertanya, Pak, tadi untuk channelnya, channel siswanya sendiri. Nah, untuk yang kedua, untuk teknis lomba itu nanti untuk yang final ya, mudah-mudahan sekolah Bapak pesertanya lolos ya, Pak ya. Nanti kalau lolos, nanti ada technical meeting lagi, Pak. Ya, jadi nanti yang channel tadi itu yang pertama ya akun akun ke akun maksudnya ke channel siswanya. Nanti kan tadi sudah dibilang saya tadi bahwa harus di tag ke aku ke medsos Pesona Edu tadi ya, Pesona Edu Solution tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya.
Jadi seperti itu Pak. Kalau bisa nanti di akun siswanya itu di channel siswanya nanti ya ada nama sekolahnya lah Pak. Begitu ya. Jadi nama siswanya dan nama sekolahnya. Jadi biar jelas. Kurang lebih begitu Pak. Oh ya, baik. Ya, Ya, ya. terima kasih, Baiknya Bapak. untuk yang pesertanya saja gitu. Jadi ikuti nama sekolah. Baik. Siap, Oke. ya. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Pak. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan masih ada waktu kalau yang ingin bertanya mengenai teknis lombanya. Oh ya, nanti selesai sebelum kita tutup nanti mohon diaktifkan apa ya di open cam ya. Kita akan ada session untuk dokumentasi ya untuk kegiatan hari ini ya. Nanti para peserta mohon open cam kalau sebelum kita selesai ya, sebelum sesi saya akhiri nanti ada diminta open cam. Jadi untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Tentunya sebelumnya kalau masih ada yang bertanya silakan. Kita masih membuka untuk sesi bertanya. Background Zoom-nya boleh di-download ya. Nanti kita pakai background Zoom-nya ya. Ya, Sudah jadi saya silakan. kirim di chat. Sudah ada ya? Oh ya sudah nih Bu Dian ya. Makasih Bu Dian ya. Ya. Silakan para peserta di-download background Zoom-nya nanti kita untuk sesi foto bersama nanti ya sebagai bukti dokumentasi hari ini. Ada yang mau bertanya silakan mengenai video. Apakah tadi penyampaian saya sudah cukup jelas dari awal sampai akhir? Masih kita tunggu pertanyaannya. Permisi, Pak. Silakan. Dengan siapa? Dengan Olivia DP. Saya mau tanya, Dari sekolah eh, mana? Nah? Dari sekolah mana? dari sekolah SD Baptis Cengkareng Indah. Oh ya, silakan silakan. Silakan bertanya. Saya mau tanya, cara download backgroundnya gimana ya, Pak? Soalnya dari pihak di tempat saya belum dikirim. Ya, kenapa, kenapa? Backgroundnya. Kan ada di chat. Nah, di chat. Di Di chat chat. silakan Ya. di-download aja kan bisa itu. Nah, langsung di-download ya. Jadi silakan dibuka yang menu chatnya di Zoom-nya. Nanti biasanya kan ada langsung download itu gambarnya. Nanti bisa langsung di-download. Nah, Sorry, Olivia, tadi dari sekolah mana? Kalau SD Baptis Cengkareng Indah. tapi ya SD Cengkareng ya? ini. Maaf, ini kan untuk tingkat SMP atau Olivia salah masuk Zoom ya? Harusnya ikut yang sesi mana? Belum dikasih tahu, Bu. Nggak mau ikut lomba yang apa? Scratch. Oh, beda. Oh, oke. Olivia, saya kirimin ini ya. Eh, itu yang animasi ya, Pak ya? Atau apa ya, Pak? Atau game ya? Scratch. Atau apa? Eh, Eh, iya, lombanya apa? Lomba tentang apa? Olivia. Save the Save the Earth. Iya, heeh, Save the Earth. Save the Earth-nya benar. Maksudnya, tapi kan ada beberapa kategori nih.
Olivia. Saya cari dulu deh. Namanya Olivia siapa ya? Olivia Dwi Permatasari. Olivia Dwi Sebentar Permatasari. ya. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Silakan kalau ingin bertanya. Sudah cukup jelas ya? Ya, nanti silakan ya kalau memang hari ini nggak ada pertanyaan, nanti kalau memang mau bertanya ya nanti bisa di grup lombanya ya, silakan ya. Mungkin cukup ya, sepertinya cukup ya Budian ya untuk yang Ya, sesi kali ini ya. oke. Boleh Nah, menyalakan ini dulu ya? boleh open Ah, ya, open boleh cam ya. menyalakan cam dulu ya. Open Kita cam mau dulu silakan. kita mau Para foto dulu. peserta kita mau dokumentasi. Silakan untuk para peserta hari ini silakan di open cam. Kita mau buat dokumentasi. Mohon open cam sebentar. Ini nggak bisa di open cam soalnya masih di disable, Pak. Oh, oke. Sorry, sorry Oh sebentar. iya, iya, iya. Sebentar, sebentar. Ya, sudah. Sudah, silakan open cam. Nah, sudah beberapa yang terlihat ya. Yang belum terlihat silakan open cam. Sebentar Oke, ya. masih ada yang Ini belum open cam. Boleh masih ada tolong open cam bisa lihat. dinyalakan Ya, dulu kameranya. Askia Askia. nih Askia belum enggak ya. Ya, Mohon open cam. Nah, backgroundnya kalau bisa dipakai Mesalina nih, Mesalina belum. Jonathan Kevin, silakan open cam. Kalau boleh minta tolong dikirim ulang dong backgroundnya soalnya di saya nggak ada. oh, oke. Saya kirim lagi ya sebentar. Ya, nanti sebentar ya. Ya, sudah saya kirim ulang. Oke, saya foto yang ada dulu ya. Ya, oke silakan. Oke, sebentar ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, sudah ya, Budian ya. Ya, oke, sudah. Ya. Ya, terima kasih. Oke, berarti sudah cukup ya, Budian ya, Sudah, ya. untuk sesi kali ini ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti sesi hari ini kepada para peserta dan pendamping ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Ya, sama-sama. Oke. Terima Sama. kasih. Ya. Tadi yang Olivia mana ya? Dia masuk di mana harusnya tuh?